Oh ya, terima kasih. Kita mulai saja ya. Ini teman-teman sudah gabung, ada 5 orang di sini. Ya, kita mungkin ada pertanyaan sebelumnya dari penjelasan yang di kelas besar. Belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, di sini kita coba latihan soal ya. Latihan soal terkait kompleks eigenvalue dan sebelumnya matriks simetris. Oh ya, sebelumnya ini ada tips atau apa istilahnya ya, clue. Jadi untuk matriks simetris dan khususnya matriks simetris dulu mungkin ya, itu akan sering dibahas di pertemuan berikutnya, apalagi terkait SVD ya, singular value decomposition. Kemudian untuk matriks yang memiliki eigenvalue dan eigenvalue khususnya ya, eigenvalue dia merupakan bilangan kompleks, itu akan terpakai ya ketika kalian nanti belajar persamaan diferensial. Mungkin ya nanti sama Pak Ataka ya, barangkali diajarin juga di sana. Nah, benar ya seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ini tuh untuk matriks yang simetri dan eigenvalue yang dia itu kompleks itu akan bersifat dinamis. Artinya apa? Seperti tadi sebelumnya ketika eigenvektornya menunjuk ke suatu arah dan eigenvalue-nya diganti-ganti, maka bentuk bolanya, bentuk lingkaran itu kan berubah-ubah ya, seperti berotasi itu. Nah, dinamisnya di situ. Terus kalau untuk yang eigen value yang bernilai kompleks itu nanti akan teman-teman lihat ketika menjumpai suatu sistem atau ya suatu sistem dinamis ya, itu yang stabil seperti apa. Nah, teman-teman akan melihat suatu dinamika sistem itu dari eigenvalue-nya. Itu menarik sekali ya. Mungkin kalau di IT ya bisa dari bentuk simulasi komputer. Ya, nanti mainnya di sana. Jadi misalkan kita ingin mensimulasikan bagaimana suatu aliran fluida, entah itu angin atau air, itu bekerja. Nah, itu kan mainnya di simulasi. Itu akan terkait dengan nilai dari eigenvalue-nya ya. Seperti itu cuma contoh-contoh aja di kehidupan nyata. Sekarang kita coba masuk ke latihan soal. Latihan soal seperti ini ya. Jadi ada berapa ini? Oh, latihan soal. Oh iya ya. Latihan soal ini ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama ini ya. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 9 minus 1, 5, 7. Kemudian tentukan matriks diagonal D sehingga matriks nomor 1 dapat didiagonalisasi. Kita langsung masuk pembahasan saja. Matriks A ya, kita punya matriks A. Di sini matriks A-nya nilainya 9 minus 1, 5, 7. Nah, pertama-tama untuk mencari nilai eigennya atau kita katakan eigenvalue ya, jadi agak canggung atau wagu ya kalau misalkan kita baca nilai eigen. Bilang aja ini eigenvalue gitu ya, eigenvalue dari matriks tersebut. Nah, kita cari dengan cara apa? Melakukan determinan dari matriks singular lambda I minus A ya. Jadi boleh gini, boleh juga A minus lambda I, sama saja ya. Sama saja. Oke, kenapa? Ya karena kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka akan menghasilkan lambda I minus A ya. Jadi misalkan persamaannya kan A sama dengan lambda I ya. Kalau misalkan semuanya kita pindah ke sebelah kiri, berarti kan 0 sama dengan, ini A lambda X.
lambda I kali, oh no, ini lambda I X ya. Gini, kemudian kalau misalkan semuanya kita pindah ke sebelah, yang kiri kita pindahkan sebelah kanan, jadi sebelah kiri 0, itu jadi lambda X minus AX ya. Jadi sama saja persamaannya, kita juga bisa menuliskan seperti ini, jadi ini kita cari X, ini lambda I minus A. Nah, seperti ini ya. Jadi sama, untuk mencari determinan dari lambda I minus A itu sama dengan determinan mencari A minus lambda I. Nah, di sini kita menggunakan lambda I minus A, sehingga kita dapatkan ya, kita lambda kita taruh pada diagonal, kemudian dikurangin A. A berapa? Di diagonalnya 9 dan 7 ya. Jadi pertama kita lihat diagonalnya dulu. Maka di sini minus ya, maka kita hasilkan lambda minus 9 dan lambda minus 7. Kemudian yang satu kita berubah jadi plus 1 dan yang 5 berubah jadi minus 5. Metode seperti ini saya kurang rekomendasikan. Kenapa? Karena ketika kita, sebentar. Metode seperti ini kalau misalkan kalian mengaplikasikannya pada komputer, MATLAB, Python, it's okay ya, karena komputer akan melakukan semuanya secara otomatis ya. Kalian tidak perlu melakukan perubahan tanda. Tapi metode seperti ini jika kalian melakukannya secara manual, perhitungan tangan, maka kalian akan rawan terhadap typo. Yang mana typo itu akan menghasilkan nilai eigenvalue yang tidak sesuai. Ya, karena di mana typonya coba? Typonya biasa kita ketika mengubah tanda yang dari minus 1 jadi plus 1, 5 jadi minus 5. Kenapa? Karena semua nilai A harus dirubah tandanya kan. Ini rawan sekali typo. Maka cara yang saya sarankan itu lebih baik mencari determinan dari A minus lambda I aja ya. Jika ini kita lakukan untuk perhitungan manual ya. Oke, it's okay, ini nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya ditentukan persamaan karakteristik bagi lambda dengan menghitung determinan 1 bernilai 0. Ya, sehingga 0 sama dengan lambda minus 9, lambda minus 7 plus 5 ya. Jadi lambda minus 9, lambda minus 7 kan dikalikan. Kemudian 1 dikali minus 5 karena ini dikurang jadi plus 5. Sehingga hasilnya ini ya, langsung kita dapatkan persamaan kuadrat ya, polinomial yang punya order 2. Kemudian lambdanya kita cari pakai persamaan minus B lambda ya, lambda 1,2 itu minus B plus minus ya, masih ingat akar 4AC ya, 4B, B kuadrat min 4AC ya, per 2A. Nah, kita pakai rumus ini, maka dihasilkan di sini lambdanya 8 plus minus 2I. Nah, teman-teman lihat di sini lambdanya itu merupakan bilangan kompleks, yang mana dia pasangan ya, 8 plus minus 2I. Kemudian lanjutkan, diperoleh nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 8 plus 2i dan lambda 2 8 minus 2i. Selanjutnya ini untuk mencari vektor space ya. Eigenvektor untuk ruang vektor eigen. Ya, eigenvektor yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda 1. Oke, ini caranya seperti biasa. Langsung saja kita dapatkan ya, X sama dengan 2i plus 1 bagi 5 dan 2i plus 1 ya. 2i plus 1 per 5 dan minus 2i plus 1 per 5. Nah, menariknya jika teman-teman melihat di sini ya, di sini kita punya lambda 1 dan lambda 2 yang saling conjugate. Nah, apa itu conjugate ya? Ini conjugate. Mungkin pernah diajarkan oleh Pak Ali di kelas ya. Conjugate itu
atau mungkin di kelas variabel kompleks ya. Jika kita punya Z ya, Z ini merupakan bilangan kompleks ya. Nah, jika kita tulis Z sama dengan A plus BI, maka kita bisa mendapatkan conjugate dari Z adalah A minus BI ya. Nah, ini conjugate-nya. Jadi kalau misalkan kita punya A plus BI, maka conjugate-nya adalah A minus BI. Matriks secara general yaitu tersusun atas bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita punya matriks yang mencari sorry, saya ulangi lagi. Secara general matriks itu tersusun oleh bilangan kompleks. Karena kenapa? Bilangan real itu kan termasuk di dalam bilangan kompleks yang mana B-nya ini di sini nilainya 0 ya. Jadi nanti dia tereduksi gitu ya. Berubah jadi dari C, berubah jadi R ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara umum itu bilangan kompleks. Nah, ini sangat menarik ya ketika nanti kalian belajar SVD. Di sana suatu matriks yang ditranspos, ya nanti mungkin di SVD aja, itu akan menghasilkan conjugate-nya. Jadi transposnya itu conjugate-nya gitu. Nah, ini nanti mungkin ada sedikit pembahasan di belakang. Nah, sebenarnya pattern atau pola itu sudah terlihat dari sini. Dari ketika kita membahas eigenvalue yang dia kompleks ya, yang merupakan bilangan kompleks. Di sini kita lihat nih, eigenvalue pertama itu 8 plus minus 2i, artinya dia yang pertama itu 8 plus 2i dan yang kedua 8 minus 2i. Alhasil apa yang terjadi pada eigenvektornya? Eigenvektornya juga dia conjugate-nya ya. Conjugate-nya yaitu 2i plus 1 per 5 dan minus 2i plus 1 per 5 ya. Dia conjugate-nya. Kenapa bisa dibilang conjugate-nya ya? Kita coba lihat di sini 2i plus 1 per 5 kan kita bisa tulis seperti ini ya. 1 per 5 ditambah 2 per 5 I, ini 1 ya. Terus yang ini kita jangan 1. Tulis gini aja, 1 plus apa ya, 0 kali 1 ya, 0 kali I ya kan. Nah di sini kan harusnya dia berubah jadi 1 per 5 plus minus 2 I per 5, ini 1 minus 0 I ya. Tapi karena di sini untuk nilai satunya itu nilainya 0, maka dia tetap 1. Jadi kelihatannya. Terus apa hubungannya dengan transposnya? Transpos apa hubungannya? Nanti suatu matriks di SVD ya, itu nanti kalian akan melihat eigenvektornya itu bukan matriks yang ukurannya 2x3 atau enggak 3x2, enggak. Semua eigenvektornya itu kita memiliki bentuk yang n kali n atau enggak ini ya persegi ya, kok persegi ya. Jadi ukurannya n kali n gitu ya. Pasti seperti itu. Jadi nanti ada eigen di sana ada namanya singular vector ya, left singular vector dan right singular vector, yang mana itu ukurannya persegi square matrix gitu ya. Sehingga ketika dicari conjugate itu merupakan transposnya gitu ya. Itu menarik nanti di sana. Jadi tapi patternnya, polanya dari sini. Jadi ketika kalian mendapatkan seperti ini itu kita bisa melihat gitu ya. Oh, kalau misalkan ada plus suatu bilangan kompleks pasti nanti pasangannya ada minusnya gitu. Dia berpasangan gitu. Nah, kalau misalkan ada 3 eigenvalue, polanya itu biasa 2, misalkan ya kita punya 1 eigenvalue real, maka nanti
sisa duanya itu, yang satu itu bilangan kompleks plus yang satu bilangan kompleks itu nanti minus sesuatu i gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang nomor 2, oh ya sebelumnya ada pertanyaan. Sebenarnya ini ada materi tentang kompleks eigenvalue di website. Tak copyin sekalian. Ini ada semacam apa ya, menarik, ada interaktif, sangat interaktif. Nah ini mungkin udah pernah, teman-teman udah pernah apa istilahnya tersesat ke website ini. Tak share dulu di kolom chat ya, sedikit. Nah ini menarik. Udah masuk. Oh sudah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 2. Yang kedua ini, oh ini 3, sorry. Latihan 1, 2. Kok 3? Oh, problem 3 tapi untuk latihan soal nomor 2 ya. Nah, untuk matriks A itu kita punya 2B, 1, 0. Maka nilai B apa saja yang membuat 1. Pertama, matriks A ini bisa dinyatakan dengan A, Q, lambda, Q, T ya. Terus matriks A tidak bisa dinyatakan dengan A, S, lambda S, minus 1. Terus yang ketiga, matriks, jadi ini syarat-syaratnya ya. Kalau 1, matriks A bisa dinyatakan. Nah, persamaan ini kan persamaan matriks simetris ya. Maka ketika kita katakan matriks simetris, maka syaratnya apa? Transposnya itu merupakan matriksnya itu merupakan transposnya. Jadi A sama dengan A transpos ya. Syarat matriks simetris ya. Di transpos berarti kalau misalkan A transpos itu nanti jadinya 2, 1, B, 0 ya. Nah, biar sama, B-nya sama dengan 1 ya. Terus matriks A tidak bisa dinyatakan dengan A, S, lambda S, minus 1. Tidak bisa ya. Berarti B bukan sama dengan 1. Sorry, ini S ini di sini apa? Saya kurang tahu. Nanti coba kita lihat di pembahasan. Matriks A tidak memiliki inverse. Oh, jelas apa? Kalau tidak memiliki inverse artinya matriks A ini merupakan matriks yang singular ya. Karena dia tidak memiliki inverse. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Oke, matriks D agar memiliki oh ini harusnya. Oh, tadi itu ada 2 nomor toh. Ya, tentukan matriks diagonal D sehingga matriks nomor 1 dapat didiagonalisasi. Oh, masih ada satu lagi. Tapi kita coba ke nomor 2. Nanti kita balik lagi ya. Soalnya kita udah terlanjur masuk ke problem 3 ini. Untuk matriks A sama dengan 21 B 0, nilai B apa sajakah yang membuat ya ini ya A sama dengan, nah di sini jawabannya sama dengan 1 ya, jadi B-nya sama dengan 1. Cuma hanya seperti ini saja. Kemudian matriks A tidak bisa dinyatakan dengan ini, A sama dengan S lambda S pangkat minus 1, agar tidak bisa didiagonalisasikan, maka matriks A ini harus memiliki eigenvalue kembar dan tidak simetris. Oleh karena itu, B sama dengan minus 1. Ya. Seperti ini ya. Jadi biar tidak bisa seperti ini, maka si eigenvalue itu harus kembar ya. Ini jelas ya. Nah, yang ketiga, matriks A tidak memiliki inverse. Agar tidak simetris ya, tidak simetris, determinan matriks A harus sama dengan 0. Oleh karena itu B sama dengan 0. Jadi kalau B-nya sama dengan 0, itu kan jadinya 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0 ini dia matriks yang memiliki kolom nilainya 0, sehingga dia matriks yang singular ya, tidak full, maka tidak memiliki inverse. Tapi memiliki pseudo inverse ya. Ini nanti lagi kalau misalkan kalian tertarik. Suatu matriks itu ketika misalkan kita pengen mencari inverse-nya walaupun nggak ada inverse-nya, kita bisa paksakan ya. Maksudnya paksakan gimana? Ya kita paksakan agar dia punya inverse. Nah, apa yang namanya pseudo inverse? Nah ini nanti
teman-teman bisa cari di Google ya, atau enggak cari di referensi buku lain, e-book lain ya tentang pseudo inverse, karena ini akan sering digunakan. Nah, ini cuman pertanyaan seperti ini aja ya. Jadi jawabannya menggunakan karakteristik dari suatu matriks ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang pertama ya. Ternyata dia tadi punya subsoal. Nah, yang kedua, tentukan ya tadi yang pertama sebelumnya kita udah bahas ya, mencari eigenvalue dan eigenvektornya. Ternyata eigenvalue-nya itu dia merupakan bilangan kompleks ya. Dan eigenvektornya juga dia punya bilangan kompleks yang mereka dua itu saling conjugate ya. Salah satunya conjugate dari eigenvalue sebelumnya gitu. Nah, sekarang yang kedua tentukan matriks diagonal D sehingga matriks nomor 1 dapat didiagonalisasi. Nah, sekarang kita ingin mendiagonalisasikan eigenvalue dan eigenvektor pada matriks matriks yang dihitung sebelumnya ya. Nah, kita pertama-tama udah dapat dulu. Jadi ini kita kotakin. Yang ini penting, ini penting. Kemudian basisnya ya, basis dari vektor C1 ini kan basis dari eigenvektor ya. Itu ini yang pertama yang dihasilkan dari eigenvalue pertama. Terus basis yang kedua adalah ini, eigenvektor yang kedua dari si eigenvalue yang kedua. Nah, untuk matriks D, ya kita tinggal menempatkan matriks ini itu pada diagonalnya. Jadi elemennya kita tempatkan di diagonal saja, sedangkan yang lainnya 0, masukkan 8 plus 2i, dan 8 minus 2i. Nah, hal ini sesuai dengan konsep diagonalisasi pada pertemuan sebelumnya, yaitu jika A dapat didiagonalisasi, maka persamaannya A PDP akar minus 1 dengan D matriks nilai eigen dan P matriks. Oke, jadi kalau di bukunya yang teman-teman biasa baca itu tulisannya kita ulangi. Kita biasa tulis A X ya sama dengan lambda S. Ini X lambda harusnya gini ya. AX sama dengan X lambda. Kemudian di dua ruas kita kalikan dengan X pangkat minus 1. Maka di sini kita menghasilkan X pangkat X minus 1. Nah, ini X kali X minus 1 kan sama dengan identitas, matriks identitas, maka tersisa A sama dengan X lambda X pangkat minus 1. Oke, ini udah terbukti ya. Jadi, X ini apa? X ini eigenvektornya. Jadi, matriks yang berisi kolom-kolom eigenvektor ya. Jadi, di dalam itu ada kolom-kolomnya itu berisi eigenvektornya. Sedangkan untuk yang lambda itu merupakan matriks eigenvalue matriksnya. Nah, isinya ya kita tempatkan pada diagonalnya saja. Seperti itu. Untuk matriks yang memiliki eigenvalue dan eigenvektor kompleks itu teman-teman bisa baca di yang tadi link yang saya share itu, atau mungkin dari referensi lain. Menurut saya yang link yang itu udah cukup bagus. Karena di sana ada simulasinya juga, terus ada gambar-gambar yang itu sangat menarik ya, sangat menarik. Terus yang tadi sebelumnya saya sempat spoiler ya tentang ini itu berhubungan dengan sistem dinamis ya, itu kalian bisa lihat di situ. Nah, selanjutnya nomor 3 yang terakhir. Nah, buktikan jika matriks A itu simetris. Matriks A pangkat N juga simetris. N adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu maksudnya ya kita 1, 2, 3 dan seterusnya. Koreksi kalau saya salah ini. Bilangan asli apa ya? Kalau setahu saya itu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 termasuk nggak ya? Termasuk ya kayaknya. Nanti coba
Ini agak lupa ya. 0 termasuk bilangan asli atau bukan. Oke, kita langsung pembahasan saja. Buktikan ya ini. Yang pertama-tama kita ingin membuktikan bahwa A itu sama dengan AT ya. Caranya ya berarti kita sebelumnya gini nih. Matriks A simetris, maka AN juga simetris. Oke. Syarat matriks simetris yang pertama adalah yang paling jelas ya, itu adalah A sama dengan A transposnya ya. Ini syarat yang paling jelas ya. Maka kita harus bisa membuktikan bahwa AN sama dengan AN transpose ya. Terbukti ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita transposkan AN kan ya sama aja kayak ada A yang banyak gitu ya. A yang banyak gitu sampai N kali gitu ya. Kemudian di sini A ini kita transposkan. Maka ya sama saja dengan A transpose dikali A transpose dikali A transpose dan seterusnya ya. Ini sama aja dengan A transpose pangkat N. Ya, berarti pernyataan pertama itu terbukti ya. Pangkat N sama dengan ditransposkan pangkat N ya. Oke, nah ini untuk N sama dengan juga simetris. Ini tadi udah dijelaskan ya. Kemudian N sama dengan K plus 1 dengan mengandalkan step 3 kita berikan AK plus 1. Oke. Ini sama ya sebelumnya. Jadi AK plus 1 sama dengan AK plus 1 transpose. Nah, kan tadi AK plus 1 di sini AK plus 1. Sebenarnya tadi penjelasan ini sudah cukup, cuman kita coba nge-breakdown dengan sedikit step demi step gitu ya. AK plus 1 sama dengan AK dikalikan A ya. Nah, karena tadi AK plus 1 sama dengan AK plus 1 transpose, maka AK di sini kita bisa tuliskan AK transpose dikalikan A transpose ya. Ini sepertinya harusnya posisinya ordernya dibalik ya. Ordernya dibalik. Maksudnya ordernya dibalik itu A transposnya di depan dulu kalau mau ditransposkan ya. Sama dengan, tapi nggak apa-apa. Tapi ini jangan dilakukan kalau misalkan matriksnya berbeda. Oke, kita lanjutkan ya sampai di sini. Ya, kemudian kita bisa tukar seperti AK transpose yang ini. Kita buat jadi A transpose K ya. Sama seperti yang tadi kita sudah bahas di sini, A transpose kali A transpose kali A transpose itu kan sama dengan A transpose pangkat N. Kalau di sini A transpose pangkat K dikalikan A transpose ya, sama aja A transpose K plus 1. Berarti AK plus 1 sama dengan AK plus 1 transpose ya. Dengan menghubungkan step 2 dan 4 ya, ini 2 dan 4, maka kita buktikan bahwa A kuadrat simetris. Kalau A kuadrat simetris A kuadrat simetris, maka A pangkat 3 juga simetris ya, otomatis. Dengan demikian pernyataan di atas terbukti. Oke, ini pembuktiannya. Seperti itu. Oh, sudah. Ada pertanyaan mungkin? Teman-teman jangan lupa untuk presensi ya. Mengisi presensi. Seperti itu. Sama satu lagi terkait kompleks eigenvalue itu dipelajari ya teman-teman ya. Ini dipelajari karena entah IT atau TE atau biomedis itu sangat terpakai, dan kalau misalkan teman-teman tertarik dengan machine learning dan segala macamnya ya, dan teman-temannya, satu hal atau bukan satu hal. Yang paling sering saya temui adalah entah itu di mana-mana ya, di banyak buku itu mereka pertama kali menyinggung tentang SVD.
Jadi mereka pasti menyinggung SVD di awal bab gitu loh. Di awal bab pasti mereka menyinggung SVD. Oh ya, sama ini, teman-teman yang tertarik dengan pengolahan data ya, data analisis dan segala macam itu pasti chapter pertama, bukan nggak pasti sih, cuman sering banget disinggung tentang SVD. Bahkan ada beberapa penulis yang menuliskan SVD itu di bab pertama, dan SVD sangat terkait dengan eigenvalue seperti ini, eigenvalue yang entah itu bersifat kompleks atau enggak ya, seperti itu mungkin. Ada pertanyaan? Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin saya tutup aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.